Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi STI STMB yang bernama Neneng Verti dengan NPM 101180075, Manajemen S1 kelas B Karyawan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Ma'rifatul Rasul atau mengenal Rasul sebagai tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 dan 6, dosen Dr. Insinyur Haji M. Budi Jatmiko, MSI EI. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Hajatul Insan ila Rasul, yang artinya kebutuhan manusia kepada Rasul. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah dan menghendaki kehidupan yang teratur diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran dan panduan sunnah, dan juga diperlukan petunjuk dari Rasul. Yang pertama yaitu Al-Insan. Al-Insan artinya manusia yang diciptakan Allah, yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Yang kedua yaitu fitrah, yang terdapat pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku seseorang maupun dirinya, dimiliki oleh manusia sejak ia lahir. Fitrah pun dapat dijadikan saksi bagi segala perbuatannya. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik. Yang ketiga yaitu hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti Rasul, mengikuti ajaran Rasul baik petunjuknya. Yang keempat yaitu ibadatul shohih. Artinya yaitu ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Pengertian Rasul. Secara bahasa, Rasul berarti utusan. Siapa saja yang diutus pihak lain secara bahasa disebut Rasul. Dalam istilah syar'i, Rasul adalah lelaki pilihan yang diutus Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Namun bagaimanapun istimewanya, Rasul tersebut tidak pernah menjadi Tuhan, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dan tidak mau dipertuhankan, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Ia adalah manusia biasa yang tidak lepas dari sifat-sifat kemanusiaan. Seperti yang terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 110, katakanlah sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu, yang mendapat wahyu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Fungsi Rasul. Yang pertama yaitu membawa risalah dari Allah. Ia diberi amanah untuk menyampaikan apa saja yang Allah kehendaki kepada umat manusia, tidak menambah ataupun mengurangi. Yang kedua yaitu teladan dalam menetapkan risalah. Manusia membutuhkan figur yang dapat memberi contoh dan teladan dalam mempraktekkan akidah dan syariah yang Allah kehendaki. Karena itu Rasul diambil dari manusia. Sekiranya ia diambil dari malaikat, tentu manusia tidak akan mampu meneladaninya. Orang kafir tidak mau beriman karena Rasul berasal dari kalangan manusia. Benarkah mereka akan beriman jika Rasul berasal dari malaikat? Bahkan dapatkah mereka hidup tenang? Seperti yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 94-95 yang artinya, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seseorang manusia menjadi Rasul? Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi Rasul. Karena kedudukan yang mulia, maka kemudian banyak manusia mengklaim sebagai nabi. Padahal yang telah diangkat sebagai Rasul saja tidak pernah memimpikannya. Agar tidak keliru dan sesat, harus dikenali tanda-tanda kerasulan itu, yaitu A. Memiliki sifat-sifat asasi sebagai Rasul yang dengan itu ia layak menjadi orang yang menerima kehormatan amanah dari Allah. B. Mendapat mukjizat. C. Bisyarah. Bisyarah yaitu berita akan kedatangannya yang disampaikan oleh Nabi sebelumnya di dalam kitab suci. D. Yaitu nubuat. Nubuat yaitu bahwa ia menyampaikan berita-berita gaib tentang hal yang akan terjadi di kemudian hari. Yang E. Yaitu hasil atau pencapaian. Kedudukan Rasul. Syahadat Rasul yang kita ucapkan menuntut kita untuk mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan utusan Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ketika ada sebagian sahabat yang memperlakukannya secara berlebihan, seraya menjelaskan kedudukan yang sebenarnya dengan sabdanya, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, karena itu panggillah aku Abdullah wa Rasuluhu. 1. Hamba Allah, 2. Utusan Allah. Dengan kedudukan ini, beliau menjadi manusia yang paling istimewa dengan risalahnya yang memiliki tugas 1. Menyampaikan risalah pada umatnya,
2. Menunaikan amanah, karena risalah ini tidak lain adalah titipan yang harus ditunaikan sebagaimana dikehendaki sang pemberi amanah. 3. Memimpin umat. Kedudukan ini mewajibkan beliau untuk melakukan dakwah ilalah, mengajak seluruh umat manusia untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Syahadat Rasul mewajibkan setiap muslim untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Dalam sunnah akan kita temukan 1. Sejarah perjalanan hidup Rasulullah, 2. Hukum-hukumnya, dan yang ketiga yaitu konsep dakwahnya. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama yaitu manusia biasa. Sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, beliau dan rasul-rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah. 2. Terpelihara dari kesalahan dan dosa. 3. Jujur. 4. Cerdas. 5. Amanah. 6. Takblik. Dan 7. Yaitu komitmen. Tugas Rasul. Kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah memberi petunjuk kepada manusia secara langsung. Akan tetapi, untuk suatu hikmah yang dikehendakinya, Allah mengutus para rasul dengan tugas-tugas yang telah ditentukan. Tugas Rasul secara umum sebagaimana termaktub dalam Al-Quran adalah mengemban risalah dakwah dan menegakkan dinullah. 1. Mengemban risalah dakwah, yang termasuk dalam hal ini yaitu mengenalkan Al-Holi kepada umatnya. 2. Mengajarkan kepada umatnya cara ibadah yang benar. 3. Menyampaikan pedoman hidup. Yang keempat, mendidik umatnya dengan arahan dan nasihat tulusnya. Lalu, tugas yang kedua yaitu menegakkan sistem agama Allah. Maksudnya yaitu menegakkan khilafah, mencetak kader, mentarbiyah generasi, memimpin dan memberi teladan. Karakteristik dan risalah Nabi Muhammad SAW yaitu 1. Beliau adalah penutup para nabi. 2. Risalahnya menghapus risalah sebelumnya. 3. Membenarkan nabi-nabi sebelumnya. 4. Menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. 5. Diutus untuk seluruh umat manusia. Dan 6. Yaitu rahmat bagi seluruh alam. Hal yang harus diperhatikan dalam mendakwahkannya dapat kita lihat dari peran Nabi Muhammad, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. A. Sebagai saksi. B. Sebagai pembawa kabar gembira. C. Sebagai pemberi peringatan. D. Sebagai penyeru ke jalan Allah. Dan E. Sebagai cahaya yang menerangi kehidupan manusia dan alam semesta. Kewajiban kita kepada Rasul. Orang yang bersyahadat, Rasul mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan utusan Allah. Persaksian ini menuntun komitmen darinya. Sebagai konsekuensi atas persaksiannya itu adalah 1. Membenarkan apa yang disampaikannya. 2. Menaati apa yang diperintahkannya. 3. Menjauhi apa yang dilarangnya. Dan 4. Tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Penjabaran kewajiban seorang mukmin kepada Rasul adalah mengimaninya, mencintainya, mengagungkannya, membelanya, mencintai mereka yang mencintainya, menghidupkan sunnahnya, memperbanyak sholawat kepadanya, mengikuti manhajnya, dan mewarisi risalahnya. Hasil mengikuti Rasul. A. Ada kebaikan dunia. Yang pertama yaitu kecintaan Allah, yang kedua yaitu rahmat Allah, yang ketiga yaitu petunjuk Allah, yang keempat kemuliaan, dan yang terakhir kemenangan. Lalu untuk kebaikan akhiratnya, yang satu mendapat syafaat. Syafaat dalam bahasa dunia adalah semacam kata belece atau rekomendasi. Karena itu tidak ada yang dapat memberi syafaat di hadapan Allah kecuali orang yang diizinkannya. 2. Keceriaan wajah. Orang yang tidak mengindahkan batas Allah di dunia terlihat muram karena wajahnya mereka menunjukkan tidak adanya harapan. Yang ketiga, berdampingan dengan Rasul. Yang keempat, bersama dengan orang pilihan. Yang kelima, keberuntungan. Dibandingkan nikmat yang telah Allah berikan, amal manusia betapapun banyaknya tidak ada artinya sama sekali. Manusia tidak dapat menghitung nikmat itu sementara amalnya dapat dihitung. Semoga apa yang disampaikan mendapat manfaatnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.